pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengatasi banjir yang melanda di berbagai wilayah. Salah satunya dengan melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Teknologi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk mengendalikan hujan agar tidak memperparah banjir, terutama di wilayah yang sudah terdampak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengatasi banjir yang melanda berbagai wilayah, termasuk dengan melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Setidaknya hal itu disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat memberikan bantuan di wilayah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Menurut Muhyiddin, memperkuat mitigasi atau pengurangan risiko dampak banjir ini sudah diusulkan melalui operasi modifikasi cuaca ke BNPB RI. Modifikasi cuaca ini bertujuan untuk mengendalikan hujan agar tidak memperparah banjir, terutama di wilayah yang sudah terdampak. Teknologi ini dilakukan dengan cara menyemai garam ke awan, sehingga hujan bisa dipercepat di lokasi yang lebih aman sebelum awan tersebut bergerak ke wilayah yang rawan banjir. Gubernur Kalsel juga menegaskan bahwa modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan selama anggaran masih tersedia. Kita di daerah mana yang perlu hujan, banyak awan ini kan, awan ini tebal di daerah laut, di laut itu kita hujankan. Jadi jangan sampai di daerah sini yang kena hujannya. Jadi arah angin kita lihat, kalau kita timbak di daerah sini, anginnya apakah gunung, hujannya bisa di gunung. Nah itu bahaya kita. Berapa hari Pak rencana Pak akan dilaksanakan? Mungkin ada beberapa hari sampai duitnya cukup habis. Mungkin akan ada anggaran lah, tapi tahun depan mungkin kita anggarkan. Terkait hal itu, pemerintah provinsi dalam hal ini BPBD Kalsel juga terus bekerja sama dengan BNPB dan BMKG untuk memastikan proses ini berjalan efektif dan dapat membantu meredakan dampak banjir di Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca OMC ini dilaksanakan di lapangan terbang Bandara Samsudin Nur Banjarbaru, dihadiri Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi. Dalam operasi modifikasi cuaca ini, BMKG menggunakan pesawat untuk menyemai awan dengan menggunakan garam NaCl. Tujuannya guna mempercepat hujan di wilayah perairan luas sehingga dampaknya tidak mengganggu aktivitas daratan. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto kepada Banjar TV menjelaskan, BMKG melaksanakan OMC untuk membantu mengurangi hujan dalam kategori lebat hingga ekstrim agar tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi. Ada beberapa tergantung tujuannya, salah satunya ya, untuk musim hujan tentu kita bagaimana supaya tidak berlangsung intensitas yang sangat ekstrim. Contoh yang kemarin mungkin barusan saja terjadi, bagaimana kita ketahui bersama bahwa terjadi gerakan tanah ataupun longsor ya di Sukabumi yang cukup masif. Nah, saat itu curah hujan cukup tinggi, kita mereduksi karena trigger dari longsoran atau trigger dari genangan itu tentu dari curah hujan yang tinggi, sehingga curah hujan yang tinggi inilah yang kemudian bagaimana kita modifikasi untuk kita reduksi curah hujannya. Tetap hujan nggak masalah, tetapi supaya tidak ekstrim hujan itu turun atau melebihi kapasitas yang normal yang ada. Nah, terkait dengan segi efektivitasnya, terkait dengan persentase barangkali sekitar 70% ke atas ya. Jadi ini memang cukup efektif sehingga program ini oleh pemerintah dilanjutkan. Bahkan di BMKG sendiri saat ini sudah terbentuk juga salah satu unit kerjanya atau satuannya adalah Deputi Modifikasi Cuaca. Artinya ini berarti teknologi masih bisa kita gunakan ke depan, masih relevan dengan perkembangan zaman. Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi menyatakan, menghadapi kondisi cuaca ekstrim saat ini, BNPB cepat merespon
dan kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk perlindungan masyarakat. Sesuai dengan harapan Pak Gubernur juga usulan Pak Gubernur Kalimantan Selatan, BNPB sangat-sangat cepat merespon kondisi bencana kita yang terjadi di Kalimantan Selatan khususnya banjir. Dan alhamdulillah sejak kemarin kita dibantu oleh BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Ini merupakan langkah nyata yang oleh pemerintah pusat merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat kita khususnya di Kalimantan Selatan. Pihaknya berharap dengan adanya OMC ini, jika cuaca ekstrim masih berlanjut, BNPB dapat melaksanakan OMC lanjutan sehingga bisa mengurangi cuaca ekstrim berkelanjutan. Ferry N. Putra melaporkan untuk Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Bakti Kesehatan Otologi dan Pendampingan Operasi digelar Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher Indonesia yang difasilitasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin memfasilitasi digelarnya Bakti Kesehatan Otologi dan Pendampingan Operasi di Gedung Instalasi Gawat Darurat Jumat 24 Januari 2025. Kegiatan ini digelar oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia Cabang Kalimantan Selatan dan Tengah bekerja sama dengan konsultan dari kelompok studi otologi Perhati BKL Pusat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang kita kerjasama antara kelompok studi otologi. Kelompok studi otologi itu merupakan kelompok studi yang di bawah dari Perhimpunan Ahli Telinga Hidung Tenggorok di pusat dan bekerja sama dengan Perhimpunan Ahli THT di daerah, dalam hal ini beliau Dr. Alex di daerah cabang Kalimantan Selatan Tengah ya Dok ya. Jadi kita memfasilitasi untuk peningkatan dan pendampingan kompetensi operasi khususnya di bidang operasi telinga. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin turut bersyukur dengan adanya kegiatan ini yang diharapkan bisa semakin memantapkan keahlian para dokter spesialis di tingkat daerah guna mengurangi antrean rujukan ke Banjarmasin. Kondisi saat ini tentunya di Rumah Sakit Ulin dengan banyaknya rujukan dari kabupaten kota menjadikan antrian di rumah sakit panjang, dan ini menjadi keluhan utama banyak pihak di masyarakat di Kalimantan Selatan, artinya nunggu operasi di Ulin ini sampai sebulan 2 bulan. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya pelatihan ini nantinya operasi itu bisa tersebar di seluruh kabupaten kota dan juga di rumah sakit swasta supaya keluhan bahwa antrian operasi di Ulin itu nantinya akan berkurang. Acara ini dilangsungkan 3 hari dengan materi yang diberikan antara lain demo operasi mastoidektomi dan demo endoskopi ear surgery. Ahmad melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, dalam rangka memeriahkan ulang tahunnya yang ke-5 sekaligus membantu masyarakat Banjarmasin dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari, relawan Prabowo Pahmi Umi Kalsel menggelar bazar murah sembako. Di antaranya beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, dan kebutuhan pokok lainnya. Relawan Prabowo dari Forum Silaturahmi Umi Muslimah Indonesia, Pahmi Umi Kalimantan Selatan, menggelar bazar murah sembako berlangsung di kantor DPC Gerindra Kota Banjarmasin, Jalan Sutoya S, Banjarmasin, Sabtu 25 Januari 2025. Bazar murah menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, dan kebutuhan pokok lainnya ternyata langsung diserbu masyarakat Kota Banjarmasin. Pasalnya harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga pasar. Seperti halnya beras 1 karung isi 5 kg hanya dijual seharga Rp62.000. Minyak goreng botol isi 1 liter Rp15.000, gula pasir 1 kilo Rp15.800, dan tepung terigu dijual seharga Rp7.000 per kilo. Ketua Pahmi Umi Kalsel, Herlina John Sandi, mengatakan kegiatan ini dalam rangka membantu kaum ibu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Total ada sekitar 750 paket sembako yang dijual dengan harga murah alias di bawah harga pasar. Ingin membantu masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu yang merasa selama ini sembako terbebani dengan harga-harga yang lumayan tinggi. Ada berapa banyak hari ini? Hari ini kurang lebih ada sekitar 6 item yang kita pasarkan, berupa
beras, minyak goreng, gula pasir, sabun, sama minuman Limus ABC. Kalau harga Bang, Untuk harga insya Allah di bawah harga pasaran. berapa ribu hari ini? Hari ini kurang lebih sekitar 750 paket. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Hajah Nelly Listriani, yang saat itu turut hadir dalam bazar tersebut, berharap ini bisa membantu dan membahagiakan para ibu yang memerlukan bahan pokok sehari-hari. Harapan bisa membantu masyarakat, terutama ibu-ibu yang tahu harga sembako di atas pasaran rata-rata, dan kebetulan menyambut ulang tahun Gerindra, ya paling tidak bisa menyenangkan ibu-ibu dalam konteks ini. Kemudian menyambut bulan Ramadan yang diprediksikan mungkin sembako akan langka dan harga lebih tinggi. Jadi salah satu inisiatif dari Pak Umi ini, harapannya mudah-mudahan masyarakat terbantukan. Sementara itu, anggota DPRD Kalsel Ilham Nur menyatakan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Fahmi Umi Kalsel. Harapannya tidak hanya satu titik, tapi bisa menyeluruh di 5 kecamatan di Banjarmasin. Terima kasih kepada Fahmi Umi yang sudah berkontribusi untuk masyarakat dan juga membantu masyarakat di tengah perekonomian kita yang sedang proses ini. Mudah-mudahan program kita pada hari ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dan dulu harapkan bukan cuma hari ini aja, Bu. Ya, siap. Kalau seandainya ini bisa diprogramkan, diagendakan di lain waktu, lain tempat, dan coba sisir di 5 kecamatan di Banjarmasin untuk bisa hadir di tengah masyarakat. Kita selalu mencoba dan mendukung program ini. Mudah-mudahan ini adalah bukti dari kepedulian Fahmi Umi untuk masyarakat Banjarmasin. Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Rosani, yang menyatakan akan terus mendukung kegiatan tersebut, apalagi kegiatan ini sesuai dengan program Prabowo, yakni membantu mensejahterakan masyarakat. Kalsel sangat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Fahmi Umi sebagai relawan Prabowo, dan insya Allah akan kami dukung terus kegiatan-kegiatan seperti ini dari DPD Gerindra Kalsel, dan terutama kalau kegiatan untuk masyarakat ini memang sudah menjadi programnya Pak Prabowo dan suatu kewajiban bagi kader untuk terus membantu masyarakat untuk mensejahterakan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, Bank Kalsel bekerja sama dengan agen BUMDes di Kabupaten Kota Sekalsel memberikan layanan laku pandai yang dikenal dengan nama layanan Ading Bank Kalsel. Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan akses keuangan yang lebih luas tanpa perlu keberadaan kantor fisik. Inilah layanan Ading atau Agen Digital Inklusi Keuangan atau Ading Bank Kalsel yang hadir di Potkut Kapadosia, Desa Banwabudi, Kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah belum lama tadi. Dengan memanfaatkan layanan ini, Bank Kalsel berupaya menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati layanan perbankan secara mudah dan praktis. Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Ahyar, menjelaskan bahwa layanan ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan masyarakat yang mendaftar menjadi agen sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel dalam memberikan layanan perbankan saat ini. Dirinya berharap dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, Muhaini menambahkan bahwa manfaat bagi agen atau Ading Bank Kalsel diantaranya adalah menambah penghasilan melalui sharing pay dari transaksi serta meningkatkan potensi jumlah pelanggan. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah tabungan Banwaku Pandai diantaranya adalah memperoleh layanan perbankan, khususnya menabung dan transaksi lainnya dengan lebih aman, praktis, serta efisien melalui Ading terdekat. Pengalaman saya nih selama menggunakan fitur-fitur yang ada di Agen ini cukup mudah. Fitur-fiturnya juga lumayan banyak, jadi sangat memudahkan lah bagi, apalagi untuk pelosok-pelosok desa, ini sangat memudahkan untuk bertransaksi. Alhamdulillah perasaan ulun lebih nyaman. Habis itu kan kita kada perlu ngantri benar tuh ke bank. Jadi
rasa terbantu benar pang ulun adanya agen laku pandai nggih. Membantu kayak tenaga sen kami yang di kampung-kampung nih supaya kada jauh lagi kena bayar-bayar PDAM. Sementara itu, Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Edi Rahmawan menyampaikan apresiasi atas inovasi Bank Kalsel dalam menghadirkan layanan ini. Dengan adanya Ading, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman dan praktis sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa akan kita simak bersama UVZ Bank Kalsel ikut andil bantu mualaf di pedalaman lintas Banua sepekan segera kembali.